meneruskan pengajian kita Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala wa adama naf'a bi barakati ulumihi fid darain amin. Ini kagak ada kuenya ya? Ada. Udah habis. Lapar amat. Ya biarin dah, namanya orang lapar. Ya qaumu istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya'i. Ini wahai kaum, sebagaimana nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, istahyu minallahi haqqal haya', malulah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya malu. Suatu ketika sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna nastahi minallahi ya Rasulullah, kita ini udah malu kepada Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah jawab, laisa kadzalika, bukan demikian. Innamal haya'u minallah, kata Rasulullah, yang namanya malu sama Allah, antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Ini yang namanya benar-benar kita malu sama Allah itu, kata Rasul, pelihara dan jagalah kepala dan apa yang ada di sekitar kepala. Kalau saat pandangan kita ini terarah kepada yang Allah haramkan, saat itu kita ingat kepada Allah dan kemudian kita palingkan pandangan kita dari yang haram kepada yang halal, itulah salah satu pengertian kita malu kepada Allah. Antahfazar ra'sa wa ma wa'a, telinga, mulut, pikiran. Ini yang tiap hari itu nggak pernah lewat. Ya. Kita berbuat maksiat dengan anggota-anggota tubuh yang ada di kepala kita. Kagak mata, kuping. Bener nggak? Oi. Baru mulain Ramadan udah kriep-kriep mata. Ya Allah. Ya. Kagak mata, kuping kita maksiat. Kagak kuping, mulut. Bisa nggak kita nih sehari mata kita nggak ngelihat maksiat, kuping kita nggak dengar maksiat, ucapan kita ini nggak ngomong yang maksiat, pikiran kita ini nggak berpikir hal yang maksiat? Hampir mustahil. Apalagi sekarang zamannya medsos. Makanya saya pernah bilang, kalau yang buat bapak-bapak nih yang udah 60 ke atas, sudah dah, mendingan sekalian dibilang gaptek istilahnya itu sama handphone. Jangan punya handphone dah. Kita ini yang mudah-mudahan itu rusak gara-gara handphone. Yang 50 ke bawah, 60 ke bawah nih, itu rusak gara-gara handphone. Tiga 30 menit kita habisin mata kita, kuping kita untuk melihat, untuk dengar yang baik. Anggaplah baca Quran. Tapi saat kita megang handphone, udah mulai nyerang sama yang haram-haram, 30 menit baca Quran, ngeliatin Quran, dengerin Quran, 2,5 jam mata kita cerengin sama yang haram. Bener nggak kira-kira? Yang bener-bener aja Kang Udin, bener-bener aja. Maka yang namanya malu kepada Allah, sebagaimana arahan Sayyidina Muhammad, jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga telinga kita. Kalau ini kita bisa jaga semuanya, insya Allah kita itu dikatakan malu kepada Allah.
Wal batna wa an tahfazal batna wa ma hawa. Jaga perut dan apa yang dekat dengan perut, tangan, kaki, hati kita, jaga. Jangan pernah jari-jari kita ini tergerak untuk maksiat kepada Allah, apapun bentuknya. Bisa enggak? Jari kita ini bermain, Pak. Kalau yang aktif di medsos ini, jari kita bermain sekali. Baik setuju kita terhadap tayangan atau tidak, baik dukungan kita kepada sebuah kebenaran, ini tangan kita yang bermain. Kalau kaki insya Allah, ya kita udah mulai nggak jalan-jalan ke tempat-tempat yang maksiat. Tapi kalau tangan ini hampir tiap hari, karena kita main medsos. Siapa yang kita like, siapa yang kita suka, siapa yang kita demen, siapa, apa komentar kita, apa yang kita tulis, ini ada di tangan. Maka saat kita malu kepada Allah, perhatikan setiap setuju kita, tidak setuju kita, ketikan kita, tanya dulu, apakah ini benar yang Allah ridho atau tidak? Apakah ini yang Allah halalkan atau yang Allah haramkan? Ini udah nontonnya haram, udah nontonnya maksiat, udah nontonnya zalim, udah nontonnya yang Allah murka, udah tahu itu dosa, malah bantuin nyebarin. Ustaz, saya nggak nyebarin, tapi membantu, dukung, pakai nge-like. Ini kerjaan tangan. Malu kepada Allah, jaga tangan kita dari apa yang Allah haramkan. Nah begitu juga yang punya kekuasaan. Semuanya mainnya di tangan, Pak. Ada karaoke campur sama klub misalkan. Yang ada miros, ada maksiatnya. Datang ke pejabat. Kata pejabat, saya nggak mau tanda tangani. Besok lagi dia balik, bawa amplop coklat 2 gepok. Pasti kalau segini berapa nih kira-kira nih? Enak aja 3,5 juta. Murah amat. Dibawain duit 300 juta. Emang apaan ini? Enggak, ini. Padahal tuh pejabat tahu itu adalah tempat haram yang akan digunakan buat maksiat, yang akan digunakan buat minum-minuman yang Allah haramkan. Dia punya kekuasaan. Kalau dia tidak tanda tangani, dia tidak dukung, maka tidak akan pernah terlaksana dan tidak akan pernah terjadi. Tapi karena sudah ada uang, sudah ada sogokan, sudah ada dunia yang ditawarkan, dia kalahkan semua prinsip itu. Akhirnya apa? Dia nodai tangan dia. Dia tanda tangani. Ini tangan kerjaannya, Pak. Ya. Lalu apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wal yazkuri al-mauta wal bila. Yang namanya malu sama Allah selain menjaga kepala dengan apa yang ada di sekitar kepala, mata, telinga, mulut. Yang apa yang ada di sekitar perut, ya, tangan, kaki kita jaga dari apa yang Allah haramkan. Terus apa kata Rasulullah? Wal yazkuril mauta wal bila. Sering-sering ingat mati. Sering-sering ingat ya kondisi kita setelah ruh terpisah dari badan. Ayo sering ingat mati, Pak. Karena nggak akan pernah, Pak, mata kita ini berpaling dari satu pandangan yang Allah larang kepada pandangan yang Allah ridho. Nggak akan kuping kita ini tertutup dari apa suara-suara yang diharamkan, kecuali saat kita itu benar-benar ingat mati. Wah, gua mati mendadak bagaimana ini? Pasti saat itu kita berhenti. Maka betul kata Sayyidina Muhammad, aksiru min dzikri hazimil lazzat. Perbanyak ingat yang menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Nah kita ini kan Pak berani, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kita ini berani maksiat. Itu karena kita ngerasa masih sehat, besok juga masih hidup. Kalaulah orang-orang yang diberikan pengertian agama, kenapa kita berani maksiat? Karena kita nyangka, besok saya masih hidup, besok saya masih sehat, besok saya masih bisa tobat. Walhal nggak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin kalau besok masih sehat. Perbanyak ingat mati tujuannya apa? Agar kita ini bisa kontrol kalau mau ngelihat, mau betah sama pandangan-pandangan yang maksiat. Ya Allah, kalau gue mati gimana? Lagi ngeliatin paha.
Gimana mati kalau lagi ngeliatin ketek orang? Gimana tong? Orang-orang nggak denger aja. Jadi lu amat paham amat lu. Yoi, bener nggak itu? Kalau kita ingat ke situ, nggak bakal berani kita. Iya. Ingetin mati, ingetin bagaimana nanti akhirat. Makanya kenapa? Salatlah kamu, lakukanlah segala bentuk ketaatan dan ibadah seakan-akan kamu tuh mati besok. Pengertiannya apa? Beda Pak, salat yang kita lakukan dan kita yakin setelah salat ini kita akan meninggal, itu beda dengan salat yang kita punya keyakinan, walaupun keyakinan ini salah, bahwa sampai besok kita akan masih sehat. Itu beda. Coba aja Pak. Kita sembahyang, ya Allah, kalau habis salat ini saya meninggal dan salat saya masih seperti ini. Saat itu kita berpikir seperti itu, maka sholat kita langsung akan cepat baik. Langsung kita bisa khusyuin. Nah selama ini kan kagak Pak kita sholat. Pengennya buru-buru kelar. Tuh surat jarang banget dibaca. Sekedar sahnya saja. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ditambah handphone bunyi, WhatsApp bunyi, tati, macam-macam paket datang COD. Macam. Khusyuk apa enggak? Karena kenapa? Kita itu punya keyakinan bahwa saya ini sehat, besok saya masih sehat, besok saya masih hidup. Nah ini Pak yang membuat kita ini terus terlena akan kehidupan. Maka kata Rasulullah, termasuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kematian. Ingat mati, Pak. Wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Ini kata Rasulullah. Yang malu sama Allah, maka apa? Yang kepengen akhirat harus dia tinggalkan perhiasan dunia. Oh. Jadi yang pengen selamat di akhirat, dia harus sudah mulai tinggalin yang namanya perhiasan dunia. Ya. Jadi kalau di hati kita nih Pak, masih gede tuh dunia, obsesi kita sama dunia masih gede banget. Pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen raih ini, pengen raih ono. Nggak ada habisnya kan? Kalau masih begini aja sampai mati, nauzubillahi min zalik. Ini kemungkinan selamat ini sedikit. Nah makanya dari sekarang, kira harus sudah sering mikirin bahwa kita nggak akan abadi dan kita bakalan mati. Kecintaan kita kepada dunia itu tidak dilarang, tapi berlebihannya mohon dikurangi. Dah cukup, dah cukup, dah cukup, dah cukup. Nah, kalau ini kita bisa lakukan, itulah yang kata Nabi, ya, sebenar-benarnya malu kepada Allah. Kemudian la tagfulu zamanakum yadi'u. Ayo jangan lalain ya waktu yang kita lewatin. Ini kan ya Allah Pak, saya pribadi juga mungkin kebanyakan abang-abang saya yang masih muda. Banyak waktu itu lewat nggak ada gunanya. Bangun tidur kita. Bangun tidur terus. Banyak waktu itu lewat kagak ada gunanya. Nah kalau yang masih kerja, kalau yang masih kerja ya pastinya dia kerja. Tapi kalau yang udah kagak kerja, yang udah pensiun, 58-60, jujur Pak, itu banyak banget waktu yang lewat begitu aja, hilang. Tanpa ada manfaat yang kita bisa dapat untuk urusan akhirat kita. Nah makanya betul kata Rasulullah, kalau udah usia-usia tua, anggaplah udah pensiun, udah banyakin zikir kepada Allah. Banyakin baca Quran, banyakin zikir, banyakin tasbih, banyakin sholawat. Karena kalau nggak begitu, banyak banget waktu yang lewat. Jangan sampai kamu lalai ya terhadap waktu yang waktu tersebut terus akan berlalu. Ya. Ini kan kalau waktu kita habis buat ngaji, waktu kita habis buat zikir, waktu kita habis buat kumpul sama orang-orang baik, ini kan semuanya manfaat Pak. Per detik ada hitungan pahala dari Allah.
Nah sekarang kalau 2 jam, 3 jam, kita duduk pada komunitas yang nggak ada zikir kepada Allah, itu kan ruginya luar biasa, Pak. Sementara waktu terus akan berlalu. Nah maka mulai tentukan komunitas kita, mulai tentukan teman kita, mulai tentukan tempat betah kita. Di mana tempat betah kita? Kalau tempat betah kita di pos ronda, hitung Pak, berapa jam kita di pos ronda? 3 jam. 3 jam kagak ada manfaat yang kita bisa ambil untuk akhirat kita. Apalagi betahnya di tempat mancing. Ya, udah dah. Hujan gede, ada geledek. Kesambar? Manfaat nggak itu? Qad istagaltum bijami'i ma la taqulun. Ma la taqulun. Qad istagaltum bijam'i ay bijami'i ma la taqulun. Kita ini disibukkan dengan sesuatu yang kita nggak makan. Habis tiap hari kita ini didorong oleh hawa nafsu kita, ngumpulin sesuatu yang sebenarnya kita nggak makan. Watamuluna ma la tudrikun. Kita ini banyak obsesi-obsesi yang sebenarnya kita nggak akan sampai. Watabnuna ma la taskunun, dan kita bangun sesuatu yang sebenarnya kita nggak tempatin. Berapa banyak Pak yang kita kumpulin dan kita nggak makan? Ayo, emang kita makannya berapa sih Pak? Ada nggak di sini yang sehari pakai 5 kali makan? Ayo, jawab Pak. Hah? Ya, lagu lu. Potongan badan begitu 1 kali. Nggak jujur aja Pak. Pak, kita ini masih punya beras 1 karung Pak. Di rumah itu kan cukup ukurannya seminggu sampai 2 minggu. Bahkan mungkin kalau anak kita timbang 2-3 bisa sampai sebulan. Itu beras sudah ada Pak. Tapi apa yang ada di kepala kita? Apa yang ada di pikiran kita? Buah dari dorongan hawa nafsu kita. Wah, target saya jangan segini doang ini. Kalau bisa punya 6 sampai 7 karung. Dikasih sama Allah 7 karung Pak. Setelah 7 karung, beda lagi pikiran kita. Saya harus punya pangkeng buat ngumpulin beras. Berapa banyak Pak yang kita kumpulkan sementara kita nggak pernah makan? Benar nggak? Lah, kita ini lagi disadarin Pak lewat nasihat si Abdul Qadir Jailani. Banyak yang kita bangun kita nggak tempatin. Beli rumah sono, beli rumah sini, bangun rumah ini, bangun rumah ini, bangun. Semegah-megahnya. Ada orang Pak punya rumah tingkat kebangatan gede dan mewahnya. Itu nggak pernah ke tingkat atas dia Pak. Padahal rumah dia bangun. Padahal masih di dunia Pak. Tapi pengertian omongan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, kita ini banyak bangun yang kita nggak tinggal, pengertiannya apa? Banyak yang kita kumpulkan, banyak yang kita bangun, itu pastinya kita akan tinggal. Emang pakaian bagus-bagus yang kita beli bakalan kita pakai terus? Rumah yang kita bangun dengan miliaran, dengan ratusan juta miliar, akan kita tempatin terus? Maka kata salafus saleh, ada satu waktu rumah yang kau bangun, kau akan tinggali, dan kau tidak akan pernah balik. Ada satu rumah yang kalau kau bangun dengan penuh kemewahan, kau masuk dan tidak akan pernah bisa keluar. Benar nggak Pak? Ayo Pak. Kalau bukan kita yang gunain pikiran kita untuk mikir hal-hal ini, nungguin kapan, nungguin siapa yang nasihatin kita. Nauzubillahi min zalik, jangan sampai kita ini diberikan kesadaran saat kesadaran itu udah nggak manfaat. Nauzubillahi min zalik, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Jangan sampai kita ini diberikan penyesalan di waktu di mana penyesalan itu Allah nggak terima. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus saja. Gua kudu punya ini nih, gua kudu punya ini nih. Habis tuh duit kita. Habis tuh duit kita kumpulin, nggak kita makan Pak. Cuman buat nyenangin hati doang, kalau mau tidur ngecek rekening, wah masih 52 miliar. Senang alhamdulillah. Ini target bulan ini harus jadi 75 miliar. Dimakan gak itu duit? Jantung gak baik.
Akhirnya berobat. Terus kata dokter, ya istirahat. Nggak lama istirahat, tahu-tahu kesetrum. Kepake nggak 75 itu? Rumahnya nggak ditempati, nggak kepake. Bajunya yang banyak nggak kepake. 75 yang setiap malamnya bikin dia senang, itu nggak kebawa. Ingat itu, Pak. Makanya, ayo udah mulai berbuat untuk akhirat kita. Wa tabnuna ma la taskunun. Kita ini bangun apa yang kita nggak tempatin? Iyalah. Apa aja kita kumpulin di dunia ini nggak bakal, Pak. Itu ada di akhirat nanti. Makanya ada satu cerita yang sering kita sampaikan. Saat ada seorang aulia Allah, orang-orang saleh ini. Satu ketika dia kedatangan muridnya, rumahnya masih mewah, Pak. Mewah semuanya. Gede, tingkat, pekakasnya semuanya juga mewah, bangkunya, kasurnya. Ya mewah lah, kayak kita ke rumah orang-orang kaya. 1 tahun kemudian, seorang murid ini datang lagi ke rumah tuan gurunya. Hampir keder nih murid. Waduh, kemana ini? Tuan guru saya pindah. Ternyata nanya-nanya nggak pindah, itu rumahnya. Kaget ini murid. Lah, guru ngapa ini ya? Kemarin kaya banget, mobilnya banyak, rumahnya gede lah. Ini ngapa jadi kayak kontrakan doang? Akhirnya masuk seorang murid. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Berbincang. Akhirnya seorang murid ini bertanya kepada gurunya. Guru, iya, ngapa neng kalau bahasa kita? Ngapa tong? Lah ini rumah yang kemarin gede banget, lah ini ngapa jadi kecil? Sofa, lemari, perhiasan mewah-mewah pada kemana? Karpet mahal ini pada kemana? Orang soleh tersebut jawabnya, aulia Allah tersebut jawabnya apa? Aku sudah paketkan ke akhirat semuanya. Kemarin tanah yang luas, rumah yang gede, bangku, sofa yang mewah, pajangan, pernak-pernik, lemari, kasur semuanya, aku sudah paketkan ke akhir. Bingung muridnya, bagaimana caranya? Kamu kirim lewat mana? Malaikat maut yang bawa, kan begitu? Bukan. Akhirnya gurunya menerangkan, semuanya aku jual dan semuanya aku infakkan di jalan Allah. Kasur yang mewah ini, aku kepengen punya kasur lebih mewah dari ini, maka kasurnya aku berikan kepada yang membutuhkan. Seluruhnya dia tinggal hanya seukuran kebutuhan dia sampai meninggalnya. Inilah wali Allah. Kalau kita terbalik, Pak, dari miskin kita kumpul, apa gede, apa lupa diri, itu kita. Bener gak begitu? Makanya jangan suka minta kaya. Kalau udah kaya, itu sadar situ. Kenapa minta doainnya kaya mulu? Bang Apud tuh, jangan Bang Apud. Minta kaya mulu kaya. Kalau udah kaya mau ngapain Bang Apud? Ngaji juga bakalan pasti Bang Apud nggak ngaji. Allah Pak. Bisa nggak begitu Pak? Bagaimana caranya biar baju-baju di lemari kita, biar pernak-pernik di baju kita bisa paketin ke akhirat, maka baju yang kita sudah tidak butuhkan, yang sudah kebanyakan, berikan kepada orang yang membutuhkan. Sedekahkan, hadiahkan. Itu. Makanya lihat, kalau kita nonton-nonton di medsos itu, lihat gaya hidup orang-orang kaya. Pakaiannya itu Pak, abang-abang, ibu-ibu, itu berlemari-lemari. Ini yang udah 15 tahun, ini yang udah 30 tahun. Enggak kepake Pak. Makanya kalau dia ngerti agama, dia paham agama, dia ngerti. Wah ini harus sudah disedekahkan, ini sedekahkan, ini sedekahkan. Itu cara marketing apa yang Allah berikan kita di dunia sampai kepada akhirat. Gitu. Ini enggak dikumpulin semuanya. Ngumpulin sesuatu yang dia enggak bakal makan, dia enggak bakal pakai, dia enggak bakal tempati, enggak bakal ikut serta dia abadi. Memang enggak berat Pak pertanyaannya di akhirat. Allah.
Makanya nih abang-abang saya yang HP sekarang romannya nggak punya rumah, dibang kontrak atau rumah sekedarnya. Kondisi ya senang hari ini, baru seminggu senang, besok udah puyeng lagi mikirin utang. Dan terus seperti itu bergulir kehidupan, maka bersyukur kepada Allah. Berarti kita yang Allah pilih untuk tidak menerima beban berat kelak nanti di akhirat dengan pertanyaan-pertanyaan. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki kita ini nggak bakal gerak di akhirat sampai kita ditanya 4. Apalagi kalau sudah terkait sama benda, sama pakaian yang kita pakai, sama baju, sama mobil, sama rumah, sama semuanya. Min aina tasabahu wa fima anfaqa. Kemana, dari mana dia dapetin itu benda, dan kemana dia gunakan. Oh, berat banget, Pak. Maka Rasulullah selalu milih akhirat. Sayyidina Abu Bakar milihnya akhirat. Sayyidina Umar akhirat. Sayyidina Ali akhirat. Semuanya, Sayyidina Utsman. Seluruh aulia Allah itu pada saat ada tawaran, itu pasti akan dia pilih akhirat. Kenapa? Kalau akhirat sifatnya abadi. Kalau dunia iya benar ada, tapi tanggung jawabnya berat. Ayo Bapak kita mikir, Bang. Woi. Nah makanya abang-abang nih yang HP malam ini, ya Allah gue hidup gue susah. Jangan diratapin, jangan disesalin, jangan. Ini tidak terjadi kebetulan, tapi ini memang ketetapan dan kehendak Allah untuk kondisi dan keadaan kita. Allah menginginkan, biarin kita rada sedikit susah dalam kehidupan dunia. Makan gak seperti orang lain, enak. Hidup tidak seenak yang ada di sekitar kita, tapi Allah jamin kebahagiaan kita di akhirat. Apa? Ringannya pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan ajukan kepada kita. Iya, Pak. Yang nanya langsung Allah, Pak. Allah nggak pakai perantara, bukan malaikat yang nanya, Allah yang langsung nanya. Allahu sari'ul hisab. Allah maha cepat menghitung. Allah yang ngitung satu-satu hambanya. Kamu dulu di dunia ngumpulin ini apa banyak amat buat apa? Ayo, kalau ditanya begitu, yang nanya Allah, Pak. Woi. Terus, apakah kamu pernah sadar kalau yang kamu kumpulkan kamu nggak bawa ke akhirat? Yang nanya Allah, Pak. Ingetin itu. Sering bayangin begitu apa, Pak? Ini kalau mau tidur ngebayanginnya kaya sih. Wah, kalau gue jadi CEO, ya bangun tidur merem aja, puyeng-puyeng. Lama-lama PA, Pak. Orang miskin ngayal kaya mulu, kagak kaya-kaya. Mikir apa Kang Udin? Mikir Kang Udin. Bang Nahari, udah santai Bang, hidupin aja begini. Pak udah jalanin aja begini. Dikasih sama Allah, syukur, ingat wah ya ini apa yang harus gue jalanin. Apa yang harus aku lakukan saat Allah berikan kemurahan rezeki. Zakatnya keluarkan, sedekahnya keluarkan. Dan jangan pernah sekali-kali 1 sen kita keluarkan kepada apa yang Allah langgar. Berat tanggung jawabnya, Pak. Makanya kan ini cerita. Kenapa Sayyidina Abdurrahman ibn Auf kata Rasulullah termasuk sahabat aku yang paling belakang masuk surga. Kenapa, Pak? Lah iya, karena dia kaya, Pak. Karena dia mau kalau saya bilang, jamaah subuh salam paling belakang masuk mananya? Masuk surganya. Mau kagak? Nggak ada, Pak. Semuanya juga pengen duluan. Ya. Ke rumah pengen duluan, ke masjid juga pengen duluan. Ada ke tempat hiburan aja, ke tempat rekreasi aja, pengennya itu duluan kita nyampe. Apalagi ke surga. Kenapa harus lambat? Ya pertanyaannya banyak, Pak. Itu sekelas Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang udah ada jaminan surga dari Allah, Pak. Yang sudah ada jaminan dari Allah keselamatan dia dari neraka. Gimana kita yang belum ada yang jamin, Pak? Nah, mulailah kita berpikir, mulailah kita konsen, mulailah kita ya udah sering mikirin, Pak. Ya Allah, kalau di kuburan sendiri bagaimana. Saya pengen di kuburan punya teman, saya pengen di kuburan punya
Ada teman yang ngibur, saya pengen di kuburan saya luas. Dari sekarang ditentuin ya Pak. Bapak punya apa yang Allah kasih dalam kehidupan dunia ini? Punya tenaga, gunakan tenaga buat ibadah. Gunakan ilmu buat ibadah, buat taat. Gunakan harta buat taat. Bapak punya apa? Bapak punya jabatan. Gunakan jabatan buat taat sama Allah, buat ibadah. Dan apapun yang Allah berikan sesuai ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, gunakan itu buat akhirat kita. Buat taat dan buat ibadah. Ayo, kalau enggak bakal selamat kita. Mau siapa yang akan menyelamatkan kita? Mau bergantung dengan siapa, Pak? Orang yang paling kita cintai kabur dari kita. Orang yang paling dekat dengan kita lari dari kita. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni, kata Allah. Saat itu, Pak, semuanya orang akan disibukkan dengan urusan masing-masing. Maka kenapa bahasa Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan dia akan kabur? Siapa yang paling dekat dengan kita? Istri, Pak. Dia akan kabur lari dari kita. Suami akan kabur dari istrinya. Anak akan kabur, kita akan kabur dari anak. Dan kita bisa berharap seluruh yang ada, yang kita miliki, itu bisa menjadi penyelamat kita dari neraka. Udah biarin dah bini yang masuk neraka, biarin dah anak masuk neraka, yang penting saya selamat. Nauzubillahimin. Paham kira-kira? Kullu hadza yahjubukum amma qami rabbikum azza wa jalla. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia, ngumpulin sesuatu yang nggak bakal kita makan juga, nggak bakal kita tempatin juga, nggak bakal kita bawa juga. Hal ini yang membuat kita itu terhalang dari kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat kita ini nggak bisa khusyuk. Inilah sampai malam ini, hal-hal itulah yang membuat sampai malam ini kita nggak bisa khusyuk, khususnya dalam ibadah sholat kita. Nggak bisa rasa takut itu terus ada dalam diri kita. Nggak ada rasa kontrol kita kalau Allah itu ada selalu ngawasin kita. Itu yang jadi semua sebabnya terlalu cintanya kita, terlalu besarnya obsesi kita, terlalu kepengennya kita miliki dunia ini, lupa kepada akhirat. Yukhayyimu dzikrullahi azza wa jalla fi qulubil arifin wa yuhitu biha wa yunsiha dzikra kulli madhkurin fa idza tamma hadza fal jannatu hiyal ma'wa wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ayo, Mang Ali mau nanya, silakan. Ya Allah, ya Allah, Nabi sedih kalau jadi orang susah, Nabi ya. Nimbanginnya bagaimana? Inilah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya dengan hartanya bisa sedekah, orang miskin pun bisa sedekah. Maka adilnya Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang Allah berikan keluasan rezeki, bagi hambanya yang Allah tetapkan serba kekurangan, itu tetap pahalanya akan bisa terus saling berlomba. Ya. Orang kaya bisa sedekah dengan hartanya, orang miskin bisa sedekah dengan apa yang dia miliki. Maka ukuran besar pahala nilai sedekah itu bukan dari nominal, tapi dari kondisi. Maka apa kata Rasulullah? Afdhalus shadaqah, sebaik-baiknya sedekah yang saat kau keluarkan kamu dalam keadaan ya enggak takut miskin dan pengen kaya. Maknanya apa? Sahih pengertiannya adalah orang yang kondisinya lagi pas-pasan. Ustaz Rusmin punya duit 50 ribunya. Ini mah contoh. Woi, contoh. Duitnya banyak padahal. Ini mah contoh.
Kata pikiran saya terus, main duit saya timbang segini. Ntar saya makan sama istri 30.000. 10.000 buat air. Biasanya kayak begitu. Sisa 10.000. Akan tetapi ada orang minta bantuin berobat 25.000. Lihat. Kalau 10.000 aman aja kita masih. Dia mintanya 25. Berarti air nggak dapat, nasi harus dikurangin. Jadi 25. Akhirnya Ustadz Rusmin dengan hati yang lega, ikhlas karena Allah, biarin air beri yang murahan dikit, menunya dikurangin. Biar cukup 25.000, cukup makan berdua sama istri dengan dikeluarin 25. Itulah nilai sedekah yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa besar? Karena dia keluarkan dalam kondisinya dia pas-pasan. Orang punya triliunan, kemudian dia sedekah sapi yang harganya 200 juta. Itu mah kecil, Pak. Apalagi itu memang sapi 200 juta boleh nyolong duit rakyat. Ya, itu mah zolim, kan gitu. Iya, Haji Rahmat punya duit 500 miliar, dia sedekah ke Masjid Subulus Salam, jamaah dikasih 1 juta 1 juta. Itu mah kecil, Pak. Bener nggak? Yang gede itu yang bagaimana? Kang Udin punya duit goceng, diminta sama anak-anak ya, dikasih tuh goceng, itu yang gede. Makanya itulah keadilan Allah. Yang kaya bisa sedekah dengan puluhan juta, ratusan juta. Yang miskin juga bisa sedekah dengan 1.000, 2.000, tapi pahalanya sama gede. Karena kenapa? Kondisinya. Bahkan mungkin bisa lebih besar yang Allah nilai dari orang yang miskin. Itu kalau orang punya duit kan enak, bisa haji, pahalanya gede banget di akhirat. Lah orang miskin juga bisa, Pak. Bahkan orang bukan hanya sekedar orang miskin, seluruh umat Sayyidina Muhammad diberikan peluang setiap harinya dia akan bisa punya pahala haji umroh yang sempurna. Tiap hari, bukan tiap tahun. Itulah adilnya Allah. Enak ya jadi orang kaya bisa sedekah. Lah dia sedekahnya pakai duit. Ini saya duit juga kagak punya, sedekahnya pakai zikir. Dia mah enak sedekahnya bisa pakai 10.000, 20.000. Lah saya boro-boro ngopi aja juga kagak. Kadang-kadang ngerokok minta sama tetangga. Bagaimana sedekahnya? Sedekahnya pakai tasbih. Sedekahnya pakai alhamdulillah. Sedekahnya pakai zikir. Sama, Pak. Nggak ada yang Allah zalimin sedikit pun dari amal, ya, amal hambanya. Nah, maka itulah keadilan Allah. Yang kaya Allah akan berikan pahala dari amal yang dia lakukan. Begitu juga orang yang miskin. Orang yang kaya bisa haji, bisa umrah mundar mandir. Yang miskin pun bisa Allah berikan itu dan tanpa sedikit pun dikurangi. Jadi nggak usah pakai khawatir dengan kondisi keterbatasan yang Allah tetapkan buat kita. Jangan suka pernah iri. Terus sabar, karena Allah terus berikan peluang pada masing-masing ketetapan, kekuatan, yang enggak kondisi yang Allah bagi dan tetapkan masing-masing. Mereka bisa sedekah, kita juga bisa sedekah. Mereka bisa haji, kita pun bisa haji. Mereka bisa umroh, kita pun bisa umroh. Mereka bisa jihad, kita pun sama bisa jihad. Makanya apa kata Rasulullah? Kita ini kan jauh dari Gaza. Kalau mungkin kita di Gaza, Allah tetapkan kita tiap hari bisa berjuang secara fisik. Kita di Indonesia. Kadang-kadang kita suka berpikir enak ya orang yang tinggal di dekat Gaza kan gitu. Dia bisa tiap hari dapatkan pahala murabitin. Pahala jaga, keamanan, perang, kemudian meninggal. Lah kita ini yang jauh bagaimana? Allah tuh tetap adil, Pak. Apa kata Rasulullah? Kalau kau menyiapkan orang yang perang di jalan Allah, kau bisa memberikan support, dukungan terhadap orang yang jihad di jalan Allah, maka pahalanya sama Allah berikan sebagaimana yang Allah berikan kepada mereka. Kita nyiapin, kita nggak pergi perang tapi nyiapin buat orang yang pergi perang. Itu pahalanya Allah kasih sama. Maka saat ada seorang ibu-ibu ya enggak, yang ingin melaksanakan umroh atau haji dalam satu riwayat ketemu rombongan Rasul. Terus di perempuan karena memang di situ tahu bahwa di situ ada Rasulullah.
Nih ibu langsung ngangkat bayinya. Ya Rasulullah, apakah bayi ini boleh dihajiin? Maksudnya bayi ini anak kecil yang belum balik. Kata Rasulullah, iya. Walaki ajrun. Kata Rasulullah, iya tuh anak boleh kamu umrohin, boleh kamu hajiin. Dan kamu juga dapat pahala. Nah dari hadis ini kita bisa tangkap bahwa apapun perbuatan yang kita lakukan demi membantu seseorang melakukan ibadah, entah itu secara pendanaan, secara tenaga, atau apapun yang kita bisa lakukan, itu pahalanya sama Allah berikan kepada kita. Kita nggak bisa sedekah, cuman kita tolongin orang yang sedekah. Haji Rahmat bilang, Mang Ali, ini tolong ya, sampaiin sedekah ana atau hadiah ana buat seluruh jamaah Subulus Salam. Pak Haji Rahmat, berapa pahalanya yang Allah berikan? Sekian lah begitu. Kayak Mang Ali, tulus, nolong, ya Pak Haji Rahmat saya tolongin. Akhirnya apa? Mang Ali bagiin satu-satu ikhlas karena Allah. Padahal duitnya duit Haji Rahmat. Dia hanya bagiin. Namun Mang Ali saat bagiinnya disyaratkan oleh Rasul, dia juga ikhlas, nggak ngerendahin. Dibagi Ustaz Ihsan 1 amplop, 2 amplop, ikhlas, tulus. Dibagiin dan disampaikan semuanya amanat Haji Rahmat. Apa kata Rasulullah SAW? Pahala yang Allah berikan ke Mang Ali itu sama dengan pahala yang Allah berikan ke Pak Haji Rahmat. Itulah keadilan Allah. Maka kalau kita nggak bisa sedekah, maka bantulah, tolonglah orang yang mau sedekah agar kita bisa salurkan. Pahalanya sama. Maka mudah-mudahan ini kita bisa pahami ya bahwa itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala buat umat Sayyidina Muhammad, buat kita, bahwa saat kita nggak bisa mengeluarkan uang, kita bisa mengeluarkan pikiran, tenaga, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu akan bisa melahirkan pahala yang sama untuk bersaing kepada mereka yang Allah berikan lebih dari segi ekonomi. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.